Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan angiospermi atau pada tumbuhan berbiji tertutup. Pada tumbuhan, perkembangbiakan atau reproduksinya itu bisa terjadi lewat dua proses. Yang pertama ada namanya reproduksi aseksual atau reproduksi vegetatif dan reproduksi generatif atau reproduksi seksual. Reproduksi vegetatif, perkembangbiakan vegetatif itu terjadi lewat bagian batang, akar, atau daunnya tanaman. Oke, contohnya stek, cangkok, terus kemudian bisa juga lewat tepi daun. Oke, sementara kalau perkembangan generatif itu terjadi lewat perkawinan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Nah, alat reproduksi generatif pada tanaman, pada tumbuhan itu adalah bunga. Oke, bunga itu juga ada beberapa jenis nanti. Ada bunga jantan, ada bunga betina, terus ada juga bunga yang lengkap. Lengkap itu maksudnya di satu bunga, lengkap ada sel kelamin jantan dan sel kelamin betinanya. Nah, yang akan kita bahas kali ini itu adalah bunga yang lengkap. Oke? Pertama kita bahas dulu bagian-bagian pada bunga. Alat kelamin jantan pada bunga itu adalah benang sari. Oke, yang mana yang benang sari? Yang ini. Ini yang kita sebut sebagai benang sari. Terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama itu adalah kepala sari, oke? Dan yang kedua adalah tangkai sari. Nah, gabungan keduanya yang kita sebut sebagai benang sari. Apa fungsinya? Ya, dia berfungsi sebagai sel kelamin jantan yang nanti akan menghasilkan sel sperma. Terus yang kedua, yang merupakan sel kelamin betinanya adalah putik. Ini yang kita sebut dengan putik, bagian yang di tengahnya ini. Yang terdiri dari yang pertama ada namanya kepala putik, bagian paling atasnya. Terus di bawahnya ada tangkai putik. Dan kemudian bagian yang paling besar, yang bulat ini, kita sebut ini sebagai bakal buah. Oke? Dan di dalam bakal buah terdapat nanti bakal biji. Nah, putik inilah yang berfungsi sebagai alat kelamin betina yang nanti menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, selain dua ini, selain benang sari sama putik, bunga juga terdiri dari beberapa bagian lagi. Ada yang namanya mahkota bunga. Ini yang besar dan berwarna-warni ini kita sebut sebagai mahkota bunga. Fungsinya sebagai apa? Fungsinya sebagai perhiasan untuk menarik serangga atau binatang lainnya agar datang ke bunga, lalu kemudian menolong bunga untuk mengalami penyerbukan. Terus kemudian ada bagian di bawah ini kita sebut sebagai kelopak bunga. Lalu kemudian ada tangkai bunga yang bawah. Dari semua bagiannya yang berfungsi dalam reproduksi itu adalah benang sari sebagai alat reproduksi jantan dan putik sebagai alat reproduksi betina. Nah, sekarang kita bahas dulu apa yang terjadi pada putiknya, apa yang terjadi pada bakal biji yang di dalam bakal buah ini. Nah, kan ini bakal buah. Di dalamnya akan terjadi proses pembentukan sel telur atau ovum. Seperti apa prosesnya? Bagian yang ada di dalam bakal biji ini, di dalamnya terdapat namanya megasporangium. Di dalam megasporangium inilah terjadi pembentukan sel telur. Bagian bawah megasporangiumnya itu ada bagian yang tidak tertutup. Oke? Bagian yang terbuka yang disebut sebagai mikropil. Nah, di bagian yang tidak tertutup inilah sebagai tempat masuknya sel sperma nantinya. Di dalamnya, di dalam megasporangium, terdapat sel induk yang menjadi cikal bakalnya sel telur nantinya, yang kita sebut sebagai megasporosit. Dan megasporosit ini bersifat diploid atau 2N. Masih ingat kan? Diploid sama haploid kita bahas pada pembelahan mitosis ataupun meiosis. Meiosis terutama, yang menghasilkan nanti sel-sel haploid. Nah, megasporosit ini dia bersifat diploid. Si megasporosit akan membelah meiosis menghasilkan 4 buah megaspora. Oke? Megasporosit akan membelah menghasilkan 4 buah sel yang kita sebut sebagai megaspora. Yang masing-masing selnya itu bersifat haploid. Dari 4 buah megaspora ini, 3 sel akan hancur, menyisakan 1 sel megaspora yang nanti akan berkembang makin besar hingga memenuhi megasporangium. Oke?
dan akan membentuk sel telur nantinya di dalamnya. Dari mana datangnya sel telurnya? Inti megaspora yang awalnya satu buah inti ini, dia akan mengalami pembelahan. 3 kali pembelahan menghasilkan 8 buah inti yang baru. Oke. Nah, 8 buah inti ini nanti akan tersusun. 3 inti akan berada di atas, 3 inti akan berada di bawah di dekat mikropil, dan 2 inti akan berada di tengah. 3 inti yang di atas itu masing-masingnya akan dibungkus oleh membran sehingga menghasilkan 3 buah sel yang baru yang kita sebut sebagai sel antipoda. 3 sel yang di bawah juga akan mengalami hal yang sama, akan dibungkus oleh membran, lalu kemudian akan menjadi 3 buah sel yang baru. Sel yang di pinggir, yang di kiri sama kanan itu akan disebut sebagai sinergit. Oke? Apa fungsinya? Dia berfungsi untuk menghasilkan senyawa kimia yang akan menarik sel sperma agar mendekat ke sel telur. Terus yang mana yang sel telurnya? Yang di tengah ini yang nanti kita sebut sebagai sel telur. Jadi yang di tengah ini yang nanti akan dibuahi oleh sel sperma, lalu akan membentuk zigot, calon individu baru. Oke? Nah, yang di tengah, sementara 2 inti yang di tengah akan tetap menjadi inti, tidak akan terpisah menjadi 2 sel baru. Dia akan tetap di tengah 2 buah inti yang nanti akan disebut sebagai inti kandung lembaga sekunder. Oke? Nah, apa fungsinya? Si inti kandung lembaga sekunder ini nanti juga akan dibuahi oleh sel sperma, akan menghasilkan sel yang disebut sebagai endosperma. Oke? Nah, sekarang kita bahas bagian atasnya. Kita bahas kepala sari sama kepala putik. Di kepala sari itu terdapat banyak serbuk sari, jumlahnya sangat banyak di kepala sarinya. Serbuk sari ini kita sebut sebagai polen. Di dalam serbuk sari itu terdapat 2 sel utama. Yang pertama disebut dengan sel tabung yang berwarna putih ini. Terus kemudian ada sel yang nanti disebut dengan sel generatif. Sel generatif inilah yang nanti akan membentuk 2 buah sel sperma. Oke? Nah, serbuk sari ini nanti akan menempel di kepala putik. Proses penempelannya itu nanti kita sebut sebagai polinasi. Kenapa dia bisa menempel? Dia bisa menempel bisa gara-gara angin. Oke? Gara-gara ukurannya sangat kecil, sangat ringan, sehingga dia bisa diterbangkan oleh angin lalu menempel di kepala putik. Atau bisa juga menempel gara-gara serangga. Ada serangga yang masuk ke bunga, lalu di tubuhnya menempel serbuk sari, lalu kemudian serbuk sari yang menempel di tubuhnya menempel lagi pada kepala putik. Oke? Atau oleh hewan-hewan lainnya, oleh burung, oleh kelelawar, atau mungkin oleh manusia. Nah, polinasi adalah proses peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Nah, setelah dia menempel, setelah serbuk sarinya menempel, dia nanti akan menyerap air pada kepala putiknya. Sehingga nanti si serbuk sari akan berkecambah, lalu membentuk tabung yang nanti kita sebut sebagai pembuluh serbuk sari. Oke? Apa fungsinya? Pembuluh serbuk sari ini berfungsi sebagai jalan, sebagai saluran tempat masuknya sel tabung sama sel sperma. Nah, kalau kalian perhatikan gambar ini, sel tabung akan duluan masuk ke dalam pembuluh sari. Oke, pembuluh serbuk sari. Diikuti nanti dengan sel generatif di belakangnya. Jadi sel tabungnya berfungsi seolah-olah sebagai penuntun bagi sel generatif. Dia akan terus ke bawah, menuju ke sel telur. Oke? Di dalam proses jalannya ini, si sel generatif akan membelah 2, membentuk 2 buah sel sperma. Oke? Setelah tiba di mikropil, dia akan menembus megasporangium, lalu kemudian masuk ke dalam, dan si sel spermanya, karena tadi udah jadi 2, sel generatif udah membelah menjadi 2 buah sel sperma. 1 buah sel sperma akan membuahi sel telur, membentuk zigot, calon individu baru. Sementara 1 buah sel sperma lainnya akan membuahi inti kandung lembaga sekunder. Yang membuahi sel telur akan menjadi zigot, dan yang membuahi inti kandung lembaga sekunder akan berkembang menjadi endosperma. Apa fungsi endosperma? Endosperm itu akan berfungsi sebagai cadangan makanan bagi biji. Oke? Nah, setelah terjadinya pembuahan, biji ini kemudian nanti berkembang. Oke? Berkembang sehingga nanti buahnya mengalami
pemasakan. Nah, proses pembuahan ini nanti disebut sebagai pembuahan ganda atau fertilisasi ganda. Kenapa disebut pembuahan ganda? Karena terjadi 2 kali pembuahan. Sperma yang pertama membuahi sel telur, membentuk zigot, sementara sperma yang kedua membuahi inti kandung lembaga sekunder, membentuk endosperm. Oke? Sehingga disebut sebagai pembuahan ganda. Nah, ini yang terjadi pada proses pembuahan pada tumbuhan angiospermae atau berbiji tertutup. Oke? Nah, sekian video ini. Terima kasih. Mudah-mudahan paham. Pada video berikutnya kita akan bahas tentang penyebaran biji serta jenis-jenis penyerbukan. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.